Kembalinya Raja Serigala. Bab 441 Kemana kau bawa putriku? Pada malam hari, di dalam kamar presidensial. Ye Bufan bersandar puas di tempat tidur sambil bersiul, merasa sangat nyaman. Xiao Wuyan, dengan rambut acak-acakan, mendorong pintu dengan marah dan berkata, Ye Bufan, apakah ada yang tidak bisa kamu katakan lewat telepon? Kenapa kamu harus datang ke hotel? Dia sudah sangat marah setelah menunggu Xiao Yao di bandara sepanjang sore. Dia baru saja disiksa oleh Zhou Xihua selama hampir 1 jam. Sekarang dia marah dan lelah, dan juga kesal dengan Ye Bufan. Kemarahannya langsung terlampiaskan. Ye Bufan menyilangkan kakinya seperti biasa, tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. Ye Bufan, kamu semakin berani. Aku peringatkan kamu, jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja dengan cepat. Aku sangat sibuk, kata Xiao Wuyan dengan tidak sabar. Jejak kesuraman melintas di mata Ye Bufan. Sejak Xiao Wuyan dan Zhou Xihua bertemu, mereka menjadi semakin jauh darinya. Bahkan nada suara mereka telah berubah, yang membuatnya sedikit tertekan. Namun dia tetap melemparkan telepon itu di depan Xiao Wuyan dan berkata, coba tebak apa yang kutemukan di album itu. Xiao Wuyan mengambil teleponnya dan membuka album foto. Seluruh orang itu tercengang. Namun Ye Bufan berkata dengan puas, tahukah kau mengapa Duan Kun memberikan bunga persik nomor 1 kepada Chen Fan? Karena Chen Fan selingkuh dari istrinya, dengan putri Duan Kun. Jika kita memberikan foto-foto ini kepada Xia Simo, coba tebak apa yang akan terjadi. Juga, mari kita cari Duan Kun dan ceritakan padanya tentang masalah keluarga Chen Fan. Coba tebak apa yang akan dilakukan Duan Kun saat dia tahu kebenarannya. Dengan cara ini, kita tidak perlu bersusah payah lagi dan Chen Fan akan tamat. Mendengar perkataan ini, mulut Xiao Wuyan melengkung. Ye Bufan bahkan tidak melihat ekspresi Xiao Wuyan, dan terus berbicara dengan bangga, Wuyan, apakah aku telah melakukan perbuatan besar kali ini? Kamu harus melayaniku dengan baik malam ini. Kamu belum membalas pesanku atau menjawab panggilanku beberapa hari ini. Aku hampir gila. Wah. Xiao Wuyan melemparkan teleponnya ke Ye Bufan dan berteriak, itu saudara perempuanku. Di mana adikmu? Tanya Ye Bufan dengan heran. Orang dalam foto itu adalah adikku. Raut wajah Xiao Wuyan berubah sangat gelap saat ini. Ye Bufan tercengang, dia tidak menyangka bahwa orang di foto itu adalah saudara perempuan Xiao Wuyan. Dia pernah mendengar bahwa Xiao Wuyan memiliki seorang adik perempuan bernama Xiao Yao, tetapi dia belum pernah bertemu Xiao Yao. Xiao Yao belajar di luar negeri selama 5 tahun dan tidak pernah kembali selama itu. Dia mengira bahwa dia telah memergoki Chen Fan dengan sesuatu yang dapat digunakan untuk melawannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ternyata orang itu adalah adik perempuan Xiao Wuyan, Xiao Yao. Mungkinkah adikmu dan... Sebuah pikiran buruk terlintas di benak Ye Bufan. Dan adikmu. Xiao Wuyan meraung. Keluarga itu menunggu di bandara sepanjang sore, dan ternyata Xiao Yao telah dijemput oleh Chen Fan. Dia benar-benar marah. Ye Bufan, aku merasa kamu semakin menjadi penghalang daripada penolong. Kamu benar-benar mengecewakanku. Kita putus saja dan jangan hubungi aku lagi. Ucap Xiao Wuyan dingin. Ledakan. Ye Bufan tercengang. Dia tidak mengerti mengapa masalah sekecil itu bisa membuat keributan besar. Wuyan, tidak perlu bersikap kasar tentang masalah sekecil ini, kan? Tanya Ye Bufan. Berhenti bicara, tidak ada hubungan apa-apa lagi di antara kita. Setelah mengatakan itu, Xiao Wuyan menutup pintu dan meninggalkan hotel. Hanya Ye Bufan yang tersisa duduk di tempat tidur dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah kamu sudah minum obatmu? Apakah Anda makan dinamit? Tidak lama kemudian, ponsel Ye Bufan tiba-tiba berdering. Awalnya Ye Bufan tidak peduli, tetapi pesannya terus berdatangan. Dia mengangkat telepon dengan tidak sabar, hanya untuk melihat gambar. Semuanya adalah gambar Xiao Wuyan dan yang lainnya sedang bermain kucing-kucingan di tempat tidur. Skalanya begitu besar, gambarnya begitu tak tertahankan. Ketika Ye Bufan melihat foto-foto ini, pembuluh darahnya melebar, darahnya mendidih, dan dia menjadi marah dan malu. Wanita jalang, Xiao Wuyan, kau wanita jalang. Aku ingin kau mati dengan menyedihkan. Ye Bufan akhirnya mengerti mengapa Xiao Wuyan begitu dingin padanya. Ternyata dia telah menemukan cinta baru. Wanita jalang, aku ingin kau membayar harganya. Ye Bufan tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Dia mengeluarkan telepon genggamnya, menelepon, dan berkata, Bibi, sudah waktunya menutup jaring. Baiklah. Kami akan menutup operasinya besok. Seorang wanita di ujung telepon menjawab dengan dingin. Keesokan harinya, Chen Fan kembali ke rumah sekitar pukul 9. Saat ini, ada beberapa mobil mewah terparkir di depan rumah. Ketika Chen Fan mendorong pintu hingga terbuka, ada sekelompok orang yang duduk di dalam. Mereka adalah ayah mertua dan ayah mertua, serta keluarga Xiao Wuyan, dan tamu langka, Nyonya Tua Gao, yang jarang datang berkunjung. Namun, suasananya tampak agak suram saat ini. Xiao Wenchang dan Lin Xiulan berdiri di satu sisi, sementara Nyonya Tua Gao dan keluarga Xiao Wuyan duduk di sofa, menyilangkan kaki, menatap mereka berdua dengan pandangan merendahkan. Kedua lelaki itu berdiri di samping, tidak berani bernapas, sesekali menatap keluar pintu. Melihat Chen Fan kembali, mereka berdua segera menghampirinya.
Chen Fan, kebaikan apa yang telah kau lakukan? Lin Xiulan menunjuk kepala Chen Fan dan mengumpat. Chen Fan tampak bingung dan bertanya, Bu, apa yang telah aku lakukan? Jangan panggil aku ibu, kau dan aku tidak ada hubungan apa-apa. Lin Xiulan sangat marah hingga wajahnya membiru. Dia menatap tajam ke arah Chen Fan dan memalingkan mukanya. Chen Fan bahkan lebih bingung. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Ayah, apa yang terjadi? Xiao Wenchang menghela napas dan hendak berbicara. Tiba-tiba, Deng Hongjun berdiri dan berkata, Chen Fan, kemana kau bawa Wu Yaoku? Bab 442, Kebingungan antara benar dan salah. Chen Fan mengerti bahwa mereka datang untuk Xiao Yao. Dia tinggal di rumah di Garden Shengxi. Chen Fan menjawab langsung. Deng Hongjun tertegun saat dia bergegas mendekat. Dia merasa tersanjung dengan kata-kata jujur Chen Fan. Dia pikir Chen Fan akan berdalih, tetapi dia tidak menyangka dia akan begitu terus terang. Untuk sesaat, dia terdiam. Mengapa dia ada di Taman Kemakmuran? Xiao Wuyan bergegas mendekat dan bertanya. Chen Fan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, bukankah ini sesuatu yang seharusnya kalian tanyakan pada diri kalian sendiri? Sebagai orang tua, bukankah seharusnya Anda memikirkan keputusan putri Anda jika dia tidak ingin pulang ke rumah? Sebagai seorang kakak, kakakmu tidak menghubungimu saat dia pulang. Bukankah seharusnya kamu, sebagai seorang kakak, memikirkannya? Xiao Wenqiang, Deng Hongjun dan Xiao Wuyan saling berpandangan. Xiao Yao memiliki kepribadian yang keras kepala dan berubah-ubah dan jarang menghubungi mereka selama bertahun-tahun. Itu urusan kami. Kami tidak butuh kalian menyalahkan kami, kata Xiao Wuyan. Wah. Pada saat ini, seseorang mendorong pintu hingga terbuka. Aku tidak butuh kakak iparku untuk menunjukku, dan aku tidak butuh kamu untuk datang ke sini dan membuat masalah. Di luar pintu, Xiao Yao masuk dengan marah. Dia mengikuti Chen Fan ke rumah sewa pagi ini. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya terlambat beberapa menit dari Chen Fan, dan dia mendengar kakak perempuannya dan yang lainnya datang ke rumah saudara iparnya untuk membuat masalah. Bagaimana dia bisa menoleransi hal seperti itu? Kemunculan Xiao Yao yang tiba-tiba membuat semua orang saling memandang dengan terkejut. Deng Hongjun dan Xiao Wenqiang bergegas menghampiri, memeluk Xiao Yao dan berkata, Wu Yao, kemana saja kamu? Tahukah kamu betapa kami merindukanmu? Kami menunggumu di bandara sepanjang sore, tetapi kami tidak melihatmu. Kami pikir kamu. Kami hampir memanggil polisi, kata Xiao Wenqiang. Xiao Wuyan juga berkata, kakak, mengapa kamu berjalan bersamanya? Xiao Yao mendorong mereka dan berkata, aku sengaja menghindarimu. Saya meminta saudara ipar saya untuk menjemput saya di bandara. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Semua orang saling memandang dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yao benar-benar akan membela Chen Fan. Lalu kenapa kau tidak kembali malam ini? Chen Fan lah yang tidak mengizinkanmu kembali, kan? Deng Hongjun bertanya. Sudah kubilang, aku tidak mau kembali. Ucap Xiao Yao dengan marah. Sungguh keterlaluan. Pada saat ini, Nyonya Tua Gao, yang duduk di sebelah mereka, tiba-tiba berbicara. Apakah orang tuamu mereka, atau Xiao Wenchang dan Deng Hongjun? Apakah adikmu dia atau Chen Fan? Tanya Nyonya Tua Gao dengan serius. Untuk sesaat, seluruh hadirin terdiam. Nyonya Tua Gao memiliki wewenang atas keluarga Xia, dan kata-katanya mewakili keinginan keluarga Xia. Xiao Yao berkata dengan tenang, Nenek, apa yang kamu katakan tentu saja penting. Tapi aku tidak mengerti. Coba aku tanya padamu, paman kedua dan ayahku adalah putramu, mengapa kamu mengusir paman kedua dan keluarganya dari keluarga Xia? Ledakan. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Tidak ada seorang pun di keluarga Xia yang berani berbicara kepada Nyonya Tua Gao dengan nada seperti itu, dan kata-kata Xiao Yao sedikit mengandung pesona anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Lancang. Nyonya Tua Gao membanting meja dan berdiri sambil berkata, apakah ini sesuatu yang harus kamu, seorang junior, katakan kepadaku? Setelah 5 tahun belajar di luar negeri, apakah kamu tidak tahu apa itu etika antar generasi? Nyonya Tua Gao berargumen dengan meyakinkan dan sangat marah. Bu, jangan marah. Wu Yao tidak bermaksud mengatakan itu, kata Deng Hongjun tergesa-gesa. Xiao Wenqiang juga mengangguk dan berkata, Bu, Wu Yao tidak bermaksud begitu. Ya, Nek, Wu Yao masih muda dan dia tidak tahu hal-hal ini. Kata Xiao Wuyan. Jangan coba-coba membujukku. Xiao Yao berdiri dan berkata, Nenek, aku tidak bermaksud begitu. Sebaliknya, saya sengaja mengatakan ini. Ketika kakek meninggal, dia secara khusus memberitahu kami bahwa keluarga Xia harus bersatu dan bekerja sama untuk mengembangkan tanah di Teluk Dongjiao. Bagaimana sekarang? Kakek baru pergi 5 tahun, dan kamu sudah lupa semua yang dikatakannya. Paman kedua saya diusir dari keluarga Xia oleh Anda. Keluarga Xia semakin memburuk dari hari ke hari dan tidak akan lagi mendapat tempat di kota Sanjiang. Bagaimana keluarga Xia bisa mengembangkan Teluk Dongjiao? Bagaimana mereka bisa kembali ke? Jangan lupa bahwa paman kedua yang mengembangkan Teluk Dongjiao bersama kakek. Jika keluarga Xia memulai kembali pengembangan Teluk Dongjiao, paman kedua akan menjadi tulang punggungnya. Perkataan Xiao Yao membuat darah Xiao Wenchang mendidih.
Alasan mengapa dia setuju untuk meninggalkan keluarga Xia sebenarnya didasarkan pada pertimbangan ini. Jika dia tetap tinggal di keluarga Xia, intrik itu hanya akan mempercepat kehancuran keluarga Xia. Wu Yao, jangan banyak bicara. Deng Hongjun dan Xia Wenqiang buru-buru menarik Xia Wu Yao. Xia Wu Yao sama sekali tidak mendengarkan nasihat itu. Dia berkata, "Nenek, apakah kamu sudah melupakan semua ini?" Alis Nyonya tua Gao berkerut, dan matanya bagaikan jurang yang dalam, dipenuhi amarah. "Apakah kamu mengerti keluarga Xia? Tahukah kamu apa yang terjadi dalam 5 tahun terakhir? Kamu kuliah di luar negeri, kamu tidak peduli dengan urusan keluarga, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu hanya bicara omong kosong di sini berdasarkan apa yang dikatakan orang lain. Apakah kamu ini yang telah menerima pendidikan berkualitas tinggi? Apakah keluarga Xia akan seperti ini tanpa mereka? Keluarga Xia diisolasi oleh semua perusahaan pakaian di kota Sanjiang. Merekalah yang menyebabkannya. Keluarga Xia diisolasi oleh semua bank di kota Sanjiang dan jumlah pinjaman mereka kurang dari $1. Itu semua karena mereka. Ini juga salah mereka jika keluarga Xia menghadapi kebangkrutan setiap saat sekarang. Lalu bagaimana dengan mereka? Grup Dianyang yang mereka dirikan berkembang pesat, tetapi apakah mereka pernah memikirkan keluarga Xia? Nyonya Besar Gao berkata demikian dengan marah, dan Xiao Yao pun tercengang ketika mendengar kata-kata tersebut. Bab 443 Kesalahpahaman Xiao Yao. Kakak ipar, apakah yang dikatakan nenek itu benar? Xiao Yao menatap Chen Fan dengan tidak percaya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan langit gelap dan hujan turun deras. Sesuatu yang cemerlang dan suci dalam pikirannya tiba-tiba jatuh ke tanah, dan berubah menjadi iblis pemakan tulang dan berbahaya, yang mencabik-cabik, melahap, dan mendekatinya. Dia tidak dapat menerimanya, dia patah hati dan berduka. Wu Yao, jangan dengarkan omong kosong mereka. Lin Xiulan angkat bicara. Secara pribadi, setelah saudara ipar Anda meninggalkan keluarga Xia menderita kerugian yang cukup besar, jadi keluarga Xia mengusir kami. Mengenai masalah Sanjiang City Clothing Group dan bank yang mengisolasi keluarga Xia, itu sama sekali bukan masalahnya. Belum lama ini, Lu Zongzheng mengadakan kompetisi desain busana. Kakakmu mencuri karya Simo dan ditangkap oleh Lu Zongzheng dan yang lainnya, yang menyebabkan situasi ini. Pendirian Dianyang Group tidak seperti yang mereka katakan. Simo dikeluarkan dari pabrik garmen keluarga Xia dan tidak punya pilihan selain mendirikan bisnisnya sendiri. Terlebih lagi, ketika pabrik garmen keluarga Xia sedang dalam kesulitan, Dianyang Group ingin memberi mereka sebagian pesanan produksi Dianyang, tetapi mereka menolaknya. Tidak semua hal seperti yang Anda pikirkan. Lin Xiulan, sudah cukup. Pada saat ini, Deng Hongjun tiba-tiba berbicara. Berhentilah memutarbalikkan fakta dan mencampur-adukan antara benar dan salah di sini. Jika bukan karenamu, apakah keluarga Xia akan berakhir dalam situasi ini? Karena kita semua adalah keluarga, mengapa Dian yang harus diikut-sertakan dalam kompetisi secara terpisah? Bukankah ini karena kamu sudah lama punya niat lain dan ingin mendirikan bisnis sendiri? Juga, jika kamu bersedia berbicara untuk keluarga Xia, bagaimana mungkin kamu memaksa keluarga Xia ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki? Benar sekali, ini semua salahmu. Sesaat, semua orang di keluarga Xia menuding Lin Xiulan dan yang lainnya. Di hadapan Xiao Yao, mereka bersikap lemah, sedangkan Lin Xiulan dan yang lainnya merupakan penjahat yang tak termaafkan. Mendengarkan celoteh keluarga Xia, mata Xiao Yao memerah. Dia belum pernah merasakan sakit sebegitu hebatnya seperti sekarang. Dia merasa telah ditipu, dan ketika dia mengetahui bahwa Chen Fan dan yang lainnya dikeluarkan dari keluarga Xia, dia sangat marah. Dia bahkan memarahi neneknya atas kesalahannya di depannya. Tetapi sekarang aku tiba-tiba menyadari bahwa dia begitu bodohnya hingga menyedihkan. Alasan mengapa keluarga Xia menjadi seperti sekarang sepenuhnya karena paman kedua dan orang-orangnya bertekad untuk melepaskan diri dari keluarga Xia dan berkembang sendiri. Dia bahkan menganggap semua yang terjadi kemarin sebagai Chen Fan yang sengaja pamer di depannya. Terutama ketika membeli Dangyang di toko pakaian YSL, jelas bahwa Dangyang itu diproduksi oleh Xia Simo, tetapi Chen Fan tidak mengatakan apa-apa. Mungkin dia hanya menatapnya seolah-olah dia seorang badut. Dan dia seperti seekor monyet, tampil sepuasnya di hadapannya, dan di akhir penampilannya dia berani bertanya bagaimana penampilanku dan apakah dia harus memberinya hadiah. Kesedihan, duka, kesakitan. Semuanya berubah menjadi 2 tetes air mata yang menetes. Dia menatap Chen Fan dengan air mata di matanya dan bertanya, apakah yang mereka katakan benar? Chen Fan berkata tanpa ekspresi, ada beberapa hal yang perlahan akan kamu pahami. Ledakan. Xiao Yao tercengang. Meskipun jawaban Chen Fan tidak menunjukkan ya atau tidak, namun sudah sangat jelas. Anda akan perlahan mengerti, apakah semua ini benar. Chen Fan, aku sangat percaya padamu, tapi ternyata kau bajingan yang tidak bisa dimaafkan. Xiao Yao menamparkan wajah Chen Fan dan meraung. Aku benci kamu, aku benci kamu. Ia menjerit dengan memilukan, betapa ia mempercayai lelaki ini, tetapi pada akhirnya ia dikhianati olehnya. Perasaan itu seperti tertusuk oleh ribuan anak panah. Xiao Yan bergegas mendekat, memeluk Xiao Yao dan berkata, Wu Yao, kamu masih muda, beberapa hal tidak bisa dinilai dari penampilan. Seperti kata pepatah, kita bisa mengetahui wajah seseorang tapi tidak hatinya.
Di dunia ini, satu-satunya orang yang akan selalu memperlakukanmu dengan baik adalah orang tua dan saudara perempuanmu. Orang lain hanya akan memanfaatkanmu dan menyakitimu. Pada saat ini, Xiao Yao tidak dapat menahan lagi dan dia pun menangis. Ibu, ayah, maafkan aku telah bersalah pada kalian. Xiao Yao meminta maaf. Tidak apa-apa, kamu anak yang baik bagi orang tuamu, dan orang tuamu tidak menyalahkanmu. Di masa mendatang, jalinlah komunikasi dengan keluarga Anda lebih sering. Rumah adalah rumah kaca Anda. Deng Hongjun dan istrinya memeluk Xiao Yao dan menghiburnya. Xiao Yao mengangguk, lalu berjalan mendekati Nyonya Tua Gao dan berkata, Nenek, maafkan aku. Aku kurang ajar dan telah menyinggung perasaanmu. Nyonya Tua Gao menyentuh kepala Xiao Yao dan berkata, anak bodoh, nenek sudah melihatmu tumbuh besar, bagaimana mungkin aku bisa marah padamu? Senang sekali kau kembali. Nanti, bantulah adikmu dan orang tuamu mengelola keluarga Xia dan membuatnya makmur. Aku mau. Xiao Yao mengangguk patuh. Melihat adegan ini, Lin Xiulan menendang Chen Fan dengan marah. Mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Xiao Wenchang juga berkata, jika kamu melakukan ini, Xiao Yao akan selalu salah paham pada kita. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, daripada bicara keras untuk menjelaskannya, lebih baik biarkan dia merasakannya dan memahaminya. Jika Anda menyampaikan kebenaran secara lisan, kebenaran itu akan tampak sangat pucat dan tak berdaya, tetapi jika Anda memahaminya secara langsung, kebenaran itu akan lebih efektif daripada pidato yang panjang. Lin Xiulan dan Xiao Wenchang tiba-tiba tercengang. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Chen Fan begitu menawan. Bab 444, memotong. Semua orang tampak sangat gembira melihat Xiao Yao dan semua orang di keluarga Xia berdiri di barisan yang sama. Pada saat ini, Nyonya Tua Gao melambaikan tangan ke Xiao Yao dan berkata, ayo kita lakukan. Xiao Yao mengangguk, mengambil sebuah kotak dari samping, meletakkannya di depan Chen Fan, Lin Xiulan, dan Xiao Wenchang, dan berkata, ini 3 juta. Itu untuk membayarmu kembali 3 juta yang kau gunakan untuk membeli rumah. Chen Fan menatap Xiao Wuyan dan berkata, apakah kamu ingin menyesalinya? Ya, kami memang gegabah pada awalnya. Dengan 3 juta, aku akan memberimu kekuasaan untuk mengambil keputusan atas tanah Dongjiaowan. Itu terlalu murah untukmu. Sekarang, saya akan mengembalikan 3 juta itu kepada Anda. Saya harap Anda mengembalikan kwitansinya. Wuyan, kesepakatan adalah kesepakatan. Tidak ada alasan untuk mengingkarinya, kata Xiao Wenchang. Faktanya, ketika dia mendapat kekuasaan pengambilan keputusan atas tanah itu, dia mulai merencanakan bagaimana mengembangkannya. Sekarang, jika dia membiarkan mereka mengambil kembali kwitansinya, semua usahanya dan kerja kerasnya selama beberapa hari terakhir akan sia-sia. Lagi pula, dia melakukan ini sepenuhnya untuk keluarga Xia, bukan untuk dirinya sendiri. Mengingat situasi keluarga Xia saat ini, tidaklah cukup untuk berhasil mengembangkan lahan di Teluk Dongjiao. Sudah kujelaskan dengan sangat jelas. Kami memang ceroboh waktu itu, kata Xiao Wuyan kata demi kata. Bisakah kau biarkan saja seperti itu dengan kata-kata yang sembrono? Kata Xiao Wenchang dengan muram. Jadi, apa yang kau inginkan? Xiao Wuyan menunjukkan ketajamannya. Karena dokumen itu sudah ditandatangani, maka dokumen itu memiliki kekuatan hukum. Jika Anda ingin mengambilnya kembali, Anda harus lulus ujian hukum terlebih dahulu. Chen Fan tiba-tiba berbicara saat ini. Kalimat ini tepat sekali dan tepat sasaran. Xiao Wuyan tertegun sejenak, tidak tahu harus berbuat apa. Karena kamu bukan lagi anggota keluarga Xia, kamu tidak perlu lagi memegang kekuasaan pengambilan keputusan atas sebidang tanah itu, kata Xiao Yao tiba-tiba. Selain itu, kakekku mewariskan tanah ini kepadaku. Paman keduaku tahu tentang ini. Jika dia sudah tua dan bingung atau tidak mengingatnya, aku dapat memberikan bukti yang sesuai. Suara Xiao Yao jelas dan tidak perlu diragukan lagi. Xiao Wenchang menundukkan kepalanya tanpa daya. Demi mencegah dirinya dan kakak laki-lakinya bersaing memperebutkan tanah, ayahnya memang mewariskan tanah itu kepada Xiao Yao. Ini tidak dapat disangkal. Tanpa persetujuanku, tidak akan ada yang efektif, kata Xiao Yao. Pada titik ini, Deng Hongjun dan yang lainnya sedikit mengangkat bibir mereka, memperlihatkan ekspresi puas di wajah mereka. Pada saat yang sama, Deng Hongjun buru-buru mengambil kembali 3 juta itu dan berkata, apakah kamu mendengarnya? Perjanjian itu tidak sah. Anda memberi kami 3 juta atas inisiatif Anda sendiri, tetapi kami tidak memaksa Anda untuk memberikannya. Seperti kata pepatah, setelah air dituangkan atau kata-kata diucapkan, kata-kata itu tidak dapat ditarik kembali. Begitu pula dengan uang ini. Deng Hongjun memegang 3 juta yuan di tangannya, seolah-olah dia telah memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Xiao Yao mengambil 3 juta itu dan berkata, Bu, kami tidak menginginkan barang milik orang lain. Sambil berbicara, dia meletakkan uang itu di hadapan Chen Fan dan berkata, 3 juta, aku akan mengembalikannya kepadamu dengan utuh. Mulai sekarang, kamu adalah kamu, kami adalah kami, dan keluarga Xia tidak akan ada hubungannya lagi denganmu. Aku tidak ingin kamu ikut campur dalam pengembangan tanah Dongjiaowan, karena itu adalah urusan keluarga Xia kita sendiri, dan tidak perlu ada yang ikut campur.
Xiao Yao berbicara dengan sangat tegas, dan dia berbicara sepenuhnya kepada Chen Fan karena dia tahu kekuatan Chen Fan dan tahu bahwa Chen Fan mampu mengembangkan tanah di Teluk Dongjiao. Namun, dia tidak ingin Chen Fan mengambil tindakan karena pria ini membuatnya patah hati. Jika kau ingin membalas dendam, aku, Xiao Yao, akan menemanimu sampai akhir. Kata Xiao Yao dengan percaya diri. Jika kamu ingin membalas dendam, kami akan selalu bersama Wu Yao. Semua orang di keluarga Xia mengungkapkan pendapat mereka. Chen Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia mengingatkan dengan ramah, masalah di Teluk Dongjiao sama sekali tidak sesederhana yang kau kira. Aku harap kau tidak bertindak gegabah atau keluarga Xia tidak akan pernah bisa keluar dari masalah ini. Ada banyak kekuatan yang terlibat di balik Teluk Dongjiao. Meskipun Fu Xiao belum muncul, begitu Huo Jianglong melanggar kepentingan mutlak Fu Xiao pasti akan muncul. Pada saat ini, duel antara dua kekuatan besar akan dipentaskan lagi. Dengan kekuatan keluarga Xia saat ini, mereka pada dasarnya adalah umpan meriam. Apakah kamu takut keluarga Xia akan mengambil alih ini dan menjadi lebih kuat darimu, lalu menindasmu? Xiao Yao bertanya dengan dingin. Kalau saja dia tidak tahu kebenarannya, dia pasti akan mempercayai perkataan Chen Fan tanpa syarat. Namun sekarang setelah dia melihat keegoisan Chen Fan, dia tidak akan percaya lagi pada perkataannya. Bukan itu maksudku. Chen Fan menjelaskan. Tidak perlu berkata apa-apa lagi, aku akan membalasmu 10 kali lipat atas caramu memperlakukan keluarga Xia. Tentu saja, jika kamu ingin mengambil keuntungan dari kemalangan seseorang sekarang, aku selalu ada di sini untuk menemanimu. Wu Yao, masalah Teluk Dongjiao jauh dari sesederhana itu. Aku pernah bekerja dengan kakekmu saat itu, dan aku tahu betapa mengerikannya hal-hal di baliknya. Aku tidak menyarankan keluarga Xia membeli tanah di Teluk Dongjiao sekarang. Xia Wenchang mulai membujuk. Jangan khawatir tentang itu. Kami telah menemukan mitra untuk pengembangan Teluk Dongjiao, kata Xiao Wuyan dengan dingin. Kalian, Xia Wenchang tidak bisa berkata apa-apa. Cukup. Kata Nyonya Tua Gao, mulai sekarang, kedua keluarga kita akan memutuskan hubungan satu sama lain. Urusan Dongjiaoan adalah urusan keluarga Xia, bukan urusanmu. Tolong jangan ikut campur lagi di masa depan. Tidak, jangan ikut campur. Kata Xiao Yao dingin. Setelah mengatakan itu, semua anggota keluarga Xia meninggalkan rumah Chen Fan.